Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Ya sabar, Mak. Di sini kan ada banyak kerjaan. Ngurus warga 24 jam, ditambah kuliah. Ya nantilah kalau misalnya Arya udah libur, pengurus lain gak mudik juga. Ya, sabar. Arya kalau ke sono juga mau bawa apa? Gaji RT 2.500.000 kemarin kan buat ngecor. Masih ngutang sama warga. Sabar ya, Mak, biar bawa oleh-oleh Arya dari Jakarta. Ya nanti kalau misalnya Arya ada libur di akhir-akhir Kenapa nih? Panjang amat ceritanya. Ya, nanti dulu ya, Mak, nanti Arya ini telepon lagi. Nggak panjang banget ceritanya, serius bener. Jadi gini, Om. Biasa orang tua pulang. Tapi kan saya sebagai RT nggak bisa pulang gitu aja. Warga saya gimana? Nah, ini kan buat silaturahmi ke orang tua, itu lebih utama dari apapun juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Lagi rame ini, kadang mulut yang lagi rame ini mesti disumbat donat itu. Mantap, Masya Allah. Ceritanya nih, apa cerita? Luar biasa nih dikasih donat nih. Jadi begini, Pak Ustadz, namanya orang tua kan kangen sama anaknya. Iya. Sedangkan di sini kan saya punya tanggung jawab sama warga. Pak RT Jadi nggak bisa ninggalin warga. Apalagi mau Idul Fitri. Nah, Terus? gimana saya sebagai anak, Pak Ustadz? Sedangkan saya di warga aja harus ada tanggung jawab untuk Oke. jaga warga. Dinginkan hati Pak RT dengan teh dan donat. Jadi jangan menyangka bahwa membaktikan diri pada orang tua itu duduk bersimpuh. Jadi jelaskan ke orang tua, ini loh Ma, saya ngurus warga ini adalah hasil didikan Mama. Besarkan hati dia, sehingga dia tidak merasa. Cuman memang orang tua ini selalu memikirkan melihat anaknya itu masih kecil. Padahal ini memang masih kecil, Pak RT. RT Gen Z. Aku ini, Ma, RT Gen Z terhebat di Indonesia. Ini didikan Mama. Mama yang mengandung aku 9 bulan 10 hari, melahirkan aku, membesarkan aku. Aku sudah jadi RT, Ma. Langsung dia bilang, udahlah nggak usah pulang-pulang. Idul Fitri, Idul Adha, urus warga terus. Kamu pilih RT atau warga atau mama? Gitu. Jangan. Jadi jelaskan. Nah, insya Allah. Begini, Pak Ustadz, bener nggak sih kalau silaturahmi itu bisa menambah rezeki? Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dia ngomong Nabi. Saya nggak percaya kalau silaturahim nambah rezeki. Nih bisa dapat rebusan, pisang, donat, buah. Ini karena silaturahim. Gorengan yang nggak ada, Pak Ustaz. Insya Allah nyusul. Ini kan silaturahim. Iya, betul. Jadi kalau ada di sini yang bilang saya nggak percaya, ya saya bawa masuk lagi nih. Artinya ini kan ada silaturahim. Nah, jadi silaturahim. Pak RT juga bisa menang pemilihan RT itu karena silaturahim. Orang milih itu kan tandanya warga sekitar itu hatinya sudah tersentuh oleh Pak RT. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Maka dia akan jadi nyoblos di hari H. Iya. Nah, itu jadi insya Allah silaturahim Pak RT dengan orang tua, sabarkan, tenangkan masyarakat juga. Nanti sampai masanya ketemu insya Allah. Tenangkan insya Allah. Gini, Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau saya kan ini sebagai RT muda, Pak Ustadz. Tapi kan warga ini kan banyak nih sesepuh-sesepuh yang lebih tua dari saya. Itu kurang menghargai saya. Apa karena silaturahminya kurang dari saya atau mereka yang menganggap saya masih kecil? Orang tua ini Pak RT, dia ingin dihormati, dimuliakan, disanjung tinggi. Jadi Pak RT di depan mereka
Dia bilang saya ini pelayan bapak-bapak. Ya. Jadi Pak RT jangan di depan mereka saya ini adalah RT terpilih. Kalian patuh dengan saya. Oh nggak bisa begitu komunikasinya. Pak RT mengatakan saya ini secara umur sebaya dengan anak-anak bapak. Saya ini sebagai orang yang dipilih untuk menjadi pelayan masyarakat. Untuk nolong kita semua. Maka dengan itu mohon bimbingan dari bapak-bapak, sesepuh, tokoh masyarakat. Insya Allah, karena ketika mereka ingat waktu Nabi Muhammad SAW sampai ke Makkah, apa kata Nabi? Padahal musuh bebuyutan yang mau merangi Nabi. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Abu Sufyan pemimpin Quraisy. Dia ingin kehormatan, harkat martabat, harga diri. Nabi angkat dia. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan akhirnya kembali ke jalan Allah. Nah, jadi memang mudah-mudahan ini bapak-bapak ini kembali ke jalan Allah, Pak RT. Baik, Pak Ustadz tadi kalau pakai dalil yang tadi bahwa keutamaan dari bersilaturahmi memperpanjang usia, memperbanyak rezeki. Nah, secara logikanya seperti apa Pak Ustadz? Kok bisa tiba-tiba isi dompet bertambah, jatah usia kita ditambah karena kita sering kumpul dengan banyak orang gitu? Iya, saya kasih simpel sederhana aja. Kalau kita nggak ngumpul silaturahim, ini nggak keluar. Artinya silaturahim keluar. Lalu kemudian umur. Umur kan sudah ditetapkan Allah. Kok bisa nambah? Jawabannya dua. Yang pertama, bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengotak-atik. Kan tulisan punya dia. Yamhullahu ma yasha, Allah kuasa untuk menghapus. Wa yusbit, Allah juga kuasa untuk menetapkan. Wa indahu ummul kitab. Ummul kitab, lauhul mahfuz itu punya dia. Ya terserah dia. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia berbuat sekehendaknya. Jadi ketika dia lihat orang ini silaturahim, bermanfaat untuk umat dan bangsa, besar kemanfaatannya, ya tambah. Tapi ada makna kedua, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Kata beliau, umurnya nggak bertambah, nilainya bertambah. Keberkahan usianya? Keberkahan usia. Jadi botol yang 600 ml nggak bisa ditambah. Tapi nilainya bertambah. Kalau air putih 5.000. Tapi kalau madu 50.000. Tergantung madu apa. Itu Pak RT. Jadi nilainya. Jadi dengan silaturahim, orang yang silaturahim, orang yang nggak silaturahim di rumah kantor ngopi mati. Tapi orang yang silaturahim, maka nilai kualitas hidupnya itu bertambah. Oh gitu Pak. Jadi Pak RT memang muda, tapi nilainya bisa lebih dari orang. Berapa banyak orang yang udah hampir umur 40-50 nggak pernah jadi RT. Nah, tapi mana yang harus diutamakan ketika tadi silaturahmi dengan orang tua, yang kan kita anggap derajatnya lebih tinggi nih. Atau itu tadi silaturahmi dengan warga yang hari-harian juga ketemu, Tat. Ini kan kangen nih ibunya nih. Pak RT di hari-hari Ramadan mendekati Idul Fitri, urusan masyarakat ini perlu diurus. Ini juga amal soleh. Amal solehnya anak, ibunya dapat. Nanti setelah ini selesai, kan ada liburnya RT. Presiden aja liburnya, masa RT nggak ada libur? Nah, RT waktu libur dia tetap pulang. Ini kan masalah menenangkan orang tua. Ini kadang Pak RT muda ini kalau menenangkan calon pasangan bisa. Menenangkan orang tua, menenangkan masyarakat aja bisa. Sebetulnya Pak RT lagi nguji kita aja. Mungkin Mas ada yang mau ditanya Mas? Gini, Ustaz, kan kalau bulan Ramadan tuh biasanya kita bukber tuh sama teman-teman kan udah lama nggak ketemu gitu. Betul. Nah, sementara yang dekat-dekat atau mungkin ya saudara lah gitu, jarang tuh bukber gitu. Jadi gimana nih hukumnya Ustaz gitu untuk itu? Silaturahmi mana yang lebih Silaturahmi utama? mana gitu? Apakah dengan teman yang udah lama nggak ketemu? Ya kan setahun sekali biasanya ramenya. Gitu. Silatu menempelkan, menghubungkan, mengeratkan, merekatkan. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan. Itu namanya rahim. Jadi yang disebut silaturahim, misalnya Bang Oho punya saudara kandung, anak Bang Oho dengan anak saudara sepupu, mereka ini disebut silaturahim. Karena dulu rahimnya satu, rahim mbahnya, rahim neneknya. Sekarang nyatu. Adapun dengan teman kongko itu bukan silaturahim,
Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim. Oke. Jadi dua-duanya kita jaga. Antara sepupu, saudara yang ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, namanya silaturahim. Antara teman-teman kongko, antara satu sekolah, alma mater, lingkungan, namanya ukhuwah Islamiyah. Oke. Jadi kalau mau buat bukber, ya bukber keluarga sekali, bukber teman-teman sekali. Oh, kesempatannya cuma sekali, ya gabung sekali. Nah, jadi sehingga dua-duanya dapat. Tapi ini sering kita salah pahami ya. Artinya ketika kita ketemu sama teman-teman, sama reunian misalnya, ini kita anggap bagian dari silaturahim juga. Bahkan ketika reunian SMA, silaturahim SMA. Silaturahmi akbar, bukan gitu kan? Malah ada silatnas. Silaturahim nasional. Nah, jadi memang kita sudah larut dalam kesalahan yang viral. Salah kaprah. Iya, nggak apa-apa karena sudah terlanjur, tapi paling nggak kita ngerti makna aslinya. Bahwa kalau ada hubungan kekeluargaan, silaturahim. Nggak ada hubungan kekeluargaan, ukhuwah Islam. Dua-duanya kita jaga. Gini Pak Ustadz, Ya, kalau misalnya bukber tapi ngejelekin orang itu memperpendek umur apa memperbanyak umur Pak Ustadz kira-kira? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak ninggalin omongan dusta, tipu, bohong, ghibah, namimah, adu domba, gosip, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak perlu pada perbuatan dia nahan makan, mahan minum. Kamu tahan makan tadi, iya, tahan minum tadi. Aku enggak perlu, kata Allah, pada perbuatan itu, karena kamu enggak nahan ngomong. Artinya Allah enggak berikan balasan. Nah, jadi puasa ini bukan cuma nahan makan, nahan minum, tapi juga nahan lisan, nahan hawa nafsu. Tapi lingkungan kita di Rawa Trate ini luar biasa. Nahan air liur di depan donat aja bisa. Gak ada yang makan nih. Dimakan dulu nih. Padahal ini bukan plastik. Aduh, diminum Bukan donat, ini bukan donat kaca. Bukan kuda kepang ini. Mau nanya lagi, Ustaz. Ya. Kan kalau tadi dengan keluarga itu silaturahmi. Kalau dengan non keluarga itu apa namanya? Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kalau non muslim apa tuh, Ustaz? Ukhuwah watoniyah. Ukhuwah persaudaraan, watoniyah, waton negeri. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi ketika kita ngumpul, saya pulang kampung ketemu dengan satu geng ngundang di hotel non muslim. Ini kami ngumpul semua dalam rangka, tidak saya bilang dalam acara ukhuwah Islamiyah. Enggak Islam. Ukhuwah watoniyah. Watoni. Baik. Tapi ini bukan orang Islam, ini bule Pak Ustadz, Amerika. Ukhuwah insani. Sesama manusia. Ya. Jadi dasarnya ini ngawur, ini buat-buatan aja nih. Mana ada persaudaraan dengan orang non muslim. Loh, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kalau mereka tidak memerangi kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, mereka enggak ngusir kamu. Mereka bukan Israel. Mereka enggak memerangi kamu, mereka enggak ngusir kamu. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil lah pada mereka. 2 balas 2. Mereka enggak merangi, mereka enggak membunuh, balas 2. Bersikap adil dan berbuat baiklah. Baik. Ini kan seringkali ketika kita lagi kumpul keluarga, yang diobrolin itu kan misalnya antara saudara satu sama saudara lain yang misalnya sudah berkeluarga, ngebanggain anaknya, ngebanggain suaminya, ngebanggain istrinya. Ini kan seringkali terjadi nih. Sebetulnya silaturahmi seperti apa sih yang harusnya diisi secara sesuai dengan syariat Islam seharusnya? Sehingga akhirnya nggak melepas nilai-nilai silaturahmi itu, Tat. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau jumpa ucapkan salam. Assalamualaikum, apa kabar? Apa kabar anak-anak? Gimana sekolahnya? Gimana? Begini. Setelah itu, setelah ketemu, musafahah salaman dengan mahram. Yang tidak mahram perempuan, begini cukup. Setelah itu apalagi? Ketika ketemu, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Senyum. Tahaddu tahabbu, berbagi hadiah, berkasih sayang. Apa yang bisa kita berikan?
Kalau kebetulan ada di situ yang bersin, idza atisa ahadukum, ada kebetulan yang bersin, lalu kemudian dia fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah, fasammithu, lalu kemudian katakan yarhamukallah. Ya. Idza marida, kalau ada yang sakit, jenguk dia. Apa kabar? Doakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami. Tapi ketika ketemuan hanya untuk alhaakumut takatsur, saling membanggakan. Takasur saling banyak harta, banyak ini, banyak itu, begini begono. Jaga perasaan. Di depan orang yang nggak punya anak, jangan cerita anak. Di depan orang yang masih berusaha cari rezeki, masih ngontrak, jangan cerita rumah baru. Di depan orang yang belum menikah, jangan cerita nikah. Mohon maaf nih Pak RT. Belum nikah Pak RT-nya. Tidak, Bu RT masih di jalan. Oh iya. Di depan. Belum dicari. Belum official. Iya, jaga perasaan orang. Banyak orang yang mesti pintar-pintar merasa, jangan merasa pintar. Jadi pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Puncak iman itu bukan pada puasa. Puncak iman itu bukan pada sholat. Puncak iman adalah ketika bisa merasakan perasaan orang lain. Empati. La yu'minu ahadukum, iman kamu belum sempurna. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau donat itu enak di tenggorokanmu, begitu juga lah dia enak di tenggorokan saudaramu. Walaupun dia nggak suka, padahal sudah disuguhkan dari tadi dan belum imsak. Tapi karena serius pembahasannya. Menarik. Ustaz, izin juga nanya Ustaz. Jadi kalau misalkan sekarang kan zamannya orang sudah pada bertebaran. Dinas bekerja misalnya di luar kota atau luar pulau atau bahkan luar negeri. Ya, jadi kalau buat menguatkan silaturahmi tadi, kan biayanya lebih mahal lagi Ustaz. Itu dia bagaimana buat mengatur antara keluarga misalkan banyak, yang mana didahulukan dan mengatur waktunya gitu Ustaz. Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Abi. Kami alhamdulillah hari ini buka bersama. Ini gambar cucu, ini gambar mantu. Apa sih susah? Jangan sampai orang tua itu bawa handphone ke servis handphone. Handphone saya ini rusak. Mohon maaf Bu, handphonenya bagus, anaknya yang rusak. Jadi sebetulnya nggak ada yang sulit kalau mau. Waktu ada, kesempatan ada, alat komunikasi ada, grup keluarga ada. Apa sih susahnya? Ya tapi kita nggak punya waktu nelpon. Buatkan rekaman suara. Alhamdulillah, apa kabar saudara pagi ini? Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan kita istiqomah. Mereka mendapatkan itu bahagianya luar biasa. Lalu bagaimana sebetulnya cara kita bersilaturahmi ke kerabat yang misalnya menyakiti hati kita, Tat? Nah ini kan juga sering kali, nih karena dia udah nyakitin kita malas, Tat, untuk mendekati dia atau berkunjung bahkan ke rumahnya. Karena setiap ngomongin nyakitin gitu, Tat. Genting, ibarat tali kalau ditarik kan genting. Genting boleh, putus jangan. Say hello. Kalau saya putuskan ini, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim. Jangan sampai putus tali silaturahim. Tapi kalau saya sambung terlalu akrab, ngomongnya nyelekit. Betul. Saya sakit hati, saya tersinggung. Say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat. Habis itu ya pandailah kita menghindar. Masa mesti saya ajari juga? Nah Pak Ustadz, saya kan sebagai RT pasti suka silaturahmi ke tuan-tuan rumah. Pasti. Ngobrol apapun. Insya Allah. Ya. Nah, ada nggak sih Pak Ustadz batasan waktu ataupun jam yang bikin gak mengganggu tuan rumah itu sesuai ajaran dari Nabi? Tentu saja tidak di waktu sholat, karena waktu itu menghadap Allah SWT. Datang ketika sedang azan berkumandang. Mereka mau nolak nggak enak, nanti susah ngurus KTP. Ya tentu selesaikan dulu, selesai sholat. Syukur-syukur Pak RT ketemu dengan warga di masjid. Habis itu bertamu. Kalau kebetulan bertamunya malam, ya lihat jam kira-kira di tempat kita yang wajarnya bertamu itu jam berapa. Takut nanti kalau maghrib kebablasan ke isya. Ya habis isya 15 menit, 20 menit, ada yang mau dibahaskan.
Udah, dan ngomong kita nggak usah terlalu panjang lebar. Tapi mohon maaf jangan tersinggung, ini nggak pulang semua nih. Ini memang kita lagi santai. Panjang lebar kita ngomong. Nunggu imsak ini. Nah, itu jangan tersinggung, jangan tersindir. Nah, bicaranya ya yang to the point aja. Bapak Ibu warga, ini saya datang dalam rangka sosialisasi, mohon sampaikan ke anak-anak semua tentang jangan buang sampah sembarangan, jangan pakai mercon. Hati-hati kebakaran, kalau pulang kampung tolong pintunya dikunci semua. Ya, ingatkan juga teman-teman saudara sekalian, cabut semua kabel-kabel listrik, hati-hati. Jangan sampai lah masih ini ada air, ada ini segala macam, toilet, kamar mandi, keran air, awasi semua. Udah cukup. Ya, jadi nggak jelas apa, seperti kita mau pergi ke supermarket, apa yang mau diambil, yang mau dibeli ini apa. Jangan sampai ke sana kemari, begitu pulang dari supermarket, aduh lupa yang mau dibeli. Tadi apa yang mau diobrolin ke masyarakat. Nah, tapi insya Allah karena RT-nya Gen Z, anak muda, ya orangnya juga to the point. Betul. Nggak akan mungkin ngomong ngalor ngidul ke sana kemari. Harapannya seperti itu. Insya Allah. Tapi di zaman yang modern saat ini kan semua orang nih banyak banget kasuistik aja. Ada orang yang sibuknya luar biasa sampai dia tidak punya waktu silaturahmi ke keluarganya. Tapi karena dia sibuk luar biasa, karirnya bagus dan seterusnya, rezekinya bagus-bagus aja, Tat. Artinya dia nggak ngalamin kesulitan ekonomi misalnya. Nah, umurnya juga panjang-panjang aja, Tat. Orang yang dapat nikmat tapi tidak taat, ini bukan rezeki. Ini istidraj. Azab yang tertunda. Innallaha la yumli liz-zalim. Allah akan mengulur tali kepada orang yang zalim, dipanjangkan umurnya, bertambah hartanya, tapi yang bertambah dosanya. Innallaha la yumli liz-zalim hatta idza akhadhahu, sampai ketika sampai masanya Allah menarik tali itu, lam yuflithu, tidak tersisa sedikit. Jadi coba kita renungkan diri kita. Puasa enggak, silaturahim enggak, zikir enggak, sholat enggak, tapi hidup nyaman. Hati-hati, jangan-jangan kita sedang dipermainkan dengan istidraj. Inna kaidi wa umli lahum. Aku ulur mereka dalam Al-Quran. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Nah, jadi jangan sampai kita tidak sadar. Kita penuh kesadaran, introspeksi diri, muhasabah. Mudah-mudahan kita berubah. Kalaupun kita dapat nikmat, ya kita perbaiki, dia berubah menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Karena stigma yang dibentuk itu, Tat. Ketika kita misalnya di umur tertentu, di fase tertentu, circle kita ini mengecil, Tat. Jadi kan nanti begitu circle mengecilnya, otomatis silaturahminya juga mengecil, Tat. Karena apa? Memang sudah fasenya. Kita sibuk bekerja, kita sibuk pada diri kita misalnya. Sekalinya kita ngebuka circle itu lebih besar, ada orang masuk, cepet dulu dong. Nah, kan gitu, suka gitu, Tat. Barangkali. Nah, itu gimana, Tat, jadinya? Ada kekhawatiran. Betul. Ada ketakutan. Iya, pandai-pandai kita memprotek diri. Kita kan udah tahu nih, kadang dari tatapan matanya udah tahu nih. Pinjam dulu 100. Iya. Sebelum itu ya kita kasih dulu tahu duluan. Ini lagi ada begitu, begini, begono. Kita nggak bohong. Anak-anak lagi sekolah. Memang betul anak-anak lagi sekolah. Istri lagi belanja. Memang betul lagi belanja. Kita nggak bohong. Kadang kalau kita beri, ya namanya orang ini seperti bawa golok, dia sedang coba mencincang. Kalau dia terasa lembut, dia akan hantam terus. Kalau dia rasa ini batang pisang, dia akan cincang terus. Tapi kalau dia tekan sekali besi, dia berhenti. Maka jangan coba-coba dia. Tapi jangan keras juga. Jangan gitu datang, mau minjam ini. Dengan cara yang santun. Tapi ya nggak bisa dia gigit. Orang begitu dia gigit coba keras, nggak jadi dia gitu. Pandai-pandai. Saat gini, kalau misalkan kita tadi kan niatnya yang silaturahmi, tapi bagaimana kalau kondisinya orang lain ingin silaturahmi, tapi kondisi kita misalkan lagi tidak lapang,
termasuk misalnya tempatnya terbatas, ekonomi juga. Bagaimana buat menyajikan, karena sunnahnya kan memuliakan tamu, Ustaz. Muliakan tamu. Ini kan luar biasa, dari Ustaz tuh hidangannya luar Ya biasa. salam, Masya Allah. Kalau misalkan kondisinya lagi tidak cukup dan tidak baik-baik saja, jadi pemuliaannya tuh gimana, Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba lebih dari kemampuannya. Mampunya air putih, ya kita kasih air putih. Dan apa yang bisa kita mampu? Berapa banyak yang disuguhkan makanan enak, tapi hati kita udah ketus duluan, nggak enak dimakan. Baru datang udah ngobrol begitu begini begono, kita pun udah malas aja, udah nunggu mau pulang. Tapi berapa banyak yang makanan nggak seberapa, tapi hati kita nyaman, enak. Bertamu itu kita rasakan kadang begitu. Ada orang yang biasa, sederhana, zuhud. Tapi gitu kita di situ nyaman, tentram. Ada di rumah orang yang hebat makanannya. Jangan-jangan ini termasuk golongan ini nih. Makanan banyak tapi hati tamu udah kena duluan. Jadi bukan soal suguhan. Bukan masalah suguhannya, tapi cara penyajiannya, cara nerima tamu, cara mohon maaf kawan-kawan belum ada apa-apa, cuma ada air putih. Habis itu ngobrol nggak terasa. Yang rencana 20 menit jadi 2 jam. Masalah waktu ya kita kasih tahu aja. Apalagi sekarang kan nggak sulit. Artinya tamu itu nggak langsung depan. Dia ngasih tahu dulu, aku mau datang gini. Saya kebetulan ini lagi sibuk, tapi insya Allah ada waktu menjelang imsak. Nah, ini kita ketemu. Atau ada istilah kan, makan nggak makan asal kumpul gitu. Makan nggak makan, yang penting ngumpul. Kita tuh biasanya kan tadi karena circle mengecil gitu, jadi 3K lah gitu. Keluarga, kerja, sama komplek biasanya. Nih, yang diutamakan tuh yang mana, Ustaz, sebenarnya? Wal jari zil qurbah, tetangga yang ada hubungan kerabat. Tetangga yang masih ada hubungan kekeluargaan. Wal jaril junubi, tetangga hanya sekedar dekat tapi nggak ada hubungan kerabat. Ring 1, ring 2, dan seterusnya. Tapi orang sekarang kan enggak. Ketika menginventarisir pejabat, orang kaya, orang penting. Padahal kalau kita mati, yang duluan datang wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat dan tetangga yang nggak ada kerabat. Itulah duluan, itulah saudara kita, itulah keluarga kita. Insya Allah. Baik, ini dalam kasus tertentu. Assalamualaikum. Waduh, ini ada saudara kita lagi dari Medan nih. Iya. Nah, kalau ini saudara kita ini biasa silaturahmi sama ODGJ, Tat. Ustaz. Luar biasa nih. Sehat, Bang Ale? Sehat, alhamdulillah baik. Kapan Bang Ali dari Medan? Silakan, Bang Ale. Kapan dari Medan? Baru tadi sore nyampe, Pak. Sehat, Sehat, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini kita lagi sahur, cuman belum ada yang makan nih, masih malu-malu kucing semua nih. Bang Ale ini kan rajin silaturahmi sama ODGJ, Tat. Ini gimana Tat hukumnya, Tat? Beliau ini Silaturahminya mau di-GJ. Beliau Langsung ini ya. silaturahimnya itu silaturahim kelas atas, di atas rata-rata. Betul. Nggak banyak orang bisa melakukan itu. Betul. Ustaz. Oke. Saya kemarin Oke. ngelihat di pas lagi mutar bawa mobil, ada orang yang tidur di atas rumput. Ya. Teringat saya program beliau. Siapalah yang bisa mengambil bapak ini, merawat dia, mencukurkan ininya, memandikan dia, membersihkan dia. Oke. Ada orangnya yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk ngurus itu. Kalau beliau bisa, ngapain mesti saya? Beliau punya kemampuan, kita doakan. Kalau ketemu dengan orang baik, doanya kassarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak orang-orang baik seperti kamu. Kassarallahu amsalak, Bang Ali. Kassarallahu amsalak, Pak RT. Dan kita di dekat mereka ini ngerasa tua. Ya. Saya terus terang tadi sebelumnya saya merasa muda. Ini dekat mereka ini tua aja bawaan saya. Tapi Ustadz, ada keluarga dari ODGJ sudah ketemu lah. Ale bersihkan, mandiin, Ale posting di sosial media. Udah hilang udah 12 tahun. Setelah keluarganya menghubungin Ale, tapi dia nggak mau nerima Balik lagi. saudaranya itu gimana hukumnya Ustadz? Jadi udah ODGJ itu ya di jalanan lagi. Balik lagi ke jalan. Karena nggak diterima sama keluarganya. Sama nggak diterima sama keluarganya. Kalau Mungkin karena biaya ekonomi dia nggak sanggup itu sih. banyak yang udah dirawat ini balik ke jalan lagi. Lumayan banyak Ustadz. Mereka ini sebetulnya. Tapi banyak yang menerima juga, keluarga udah banyak Kalau juga. di rumah sakit nggak ada yang gratis untuk menjaga, nggak ada, mesti berbayar semua. Di rumah sakit
Nah, itu juga kurangnya rumah sakit itu. Paling ditaruh panti sosial kali ya. Panti sosial. Ada panti yang nerima ODGJ? Ada sempat juga kemarin, tapi sama juga Ustadz, dilepaskannya juga. Dilepaskan? Dilepaskannya. Saya serahkan ke dinas sosial, tapi Mereka. Berarti yang dilakukan Bang Ali ini mesti hulu ke hilir. Ya. Sudah ditangkap, mohon maaf, dibersihkan, keluarga nggak mau. Karena kalau kita serahkan ke yang tadi dia lepas lagi, berarti mesti mencarikan tanah, menyiapkan bangunan, dan mesti ada pekerja, mesti udah ada arah ke sana, Bang Ali. untuk apa ya? Pembangunan, bikin panti. Bang Ale sendiri yang bikin itu, Bang Ale. Pengen sih, cuman itu lagi. Itulah guna silaturahim kita ini. Iya. Silaturahim kita, nanti kita share bersama, buatkan yayasannya. Masya Allah. Ada orang yang ngurus, barulah ini berjalan. Karena kalau enggak, Boleh lah Ustadz. diambil oleh Medan, Bang Ali, akhirnya setelah ini dilepas lagi, balik lagi. Iya. Tapi kalau hukumnya secara Islam seperti apa, Tat? Artinya ketika ada Keluarga tadi ya. saudara kita ODGJ, kemudian diurus misalnya sama Bang Ale, kemudian dikembalikan ke keluarga, keluarga kan artinya memutus silaturahmi nih sama ODGJ ini. Seorang perempuan taat beribadah tidak masuk surga karena menyia-nyiakan seekor kucing. Untuk kucing. Kucing. Bagaimana dengan manusia? Ya. Seorang wanita tunasusila sebelum zaman Nabi Muhammad, nakal, jahat, lalu mengambil sepatunya yang kotor bau, mengambil air sumur, diberikannya ke seekor anjing, diampunkan Allah dosanya. Ke seekor anjing. Ya. Bagaimana kepada manusia? Jadi kalau menyampaikan hadis ini jangan sepotong-sepotong, jangan hanya ceritakan tentang menyia-nyia merawat anjing, tapi juga ceritakan tentang orang yang taat beribadah tapi menyia-nyiakan kucing. Bagaimana dengan menyia-nyiakan saudara, keluarga, orang Islam? Nah, berbicara soal menyia-nyiakan saudara dan keluarga, ini kan biasanya harta waris, Tat. Nah, ini jadi sebab penyebab utama bahwa keluarga ini akhirnya putus hubungan tuh. Karena ada pembagian yang tidak adil di situ, ada iri-irian di situ, akhirnya saudara sama saudara putus hubungan. Putus hubungan. Nah, terus ketika kita mau balik lagi tarik silaturahminya nih, ada rasa segan gitu. Karena hubungan yang tidak baik tadi. Ini seperti apa hukumnya juga, Tat? Makanya dalam Al-Quran itu nggak ada sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, 2 bunyi, 1 nggak bunyi. Ya. Tapi ketika pembagian harta warisan detail dengan setengah-setengahnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu hai para suami dapat setengah harta istri kalau enggak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4. Lizzakari mithlu hauzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Sampai sedetail itu supaya apa? Jangan putus silaturahim. Ya. Kalau ayah kita pernah berkonflik dengan ayah dia hanya gara-gara warisan kakek kita, maka kita yang generasi ketiga, kakek, ayah, cucu, janganlah putus gara-gara itu. Bahwa yang sudah berlalu ya sudahlah, tinggal kita ini kita selamatkan. Tapi bagi yang sekarang lagi masih hidup, jangan sampai anak-anak kita ini putus hanya gara-gara kita nggak adil kepada anak-anak kita. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Nah, Pak Ustadz, kan banyak orang-orang introvert, Pak Ustadz. Dia mau ngobrol aja males, apalagi mau ketemu kan. Gengsi banget ya permasalahannya. Gimana itu caranya menjalin silaturahmi, sedangkan dia buat ketemu dan ngobrol aja males. Ini saya kan udah tahu nih, Bang Hoho begini, Pak RT begini, Bang Ali begini. Kita ini udah saling ngerti, saling paham. Sehingga kalau Pak RT tidak seramah Bang Hoho, saya udah paham, karena udah kenal kan. Yang jadi masalah ini kan karena kita nggak kenal, nggak tahu. Begitu ada orang cuman assalamualaikum, apa kabar, hanya standar, orang sudah paham. Memang sifat dia udah begitu, memang dari dulu begitu. Ya udah, dia sebetulnya baik loh. Orang lain mencoba untuk menjelaskan, dia itu sebetulnya baik, nolong, nggak pernah.
Tapi memang masalah komunikasi begitu. Itulah pentingnya kita mengenalkan diri dan mengenalkan orang. Sehingga tidak timbul salah faham. Kenapa bisa salah ngomong? Gara-gara nggak kenal maka nggak sayang. Benar-benar. Maka setelah kita komunikasi baik, di dalam keluarga kita juga ada, di kelas kita juga dulu waktu sekolah ada, satu angkatan waktu di kampus juga ada. Tapi kenapa kita tetap bisa bersama? Ya karena kita udah kenal. Dan ketika kita ngumpul, udah puluhan tahun tamat dari sekolah, pas ngumpul dia tetap diam. Tapi dia datang. Nah itu. Tapi ada orang yang memang angkuh, memang sombong. Nah, itu memang susah untuk berkomunikasi. Tapi kalau orang yang pada hakikatnya baik, hanya saja dia nggak bisa mengkomunikasikannya, ya kalau kita udah tahu, kita saling paham aja. Ini menyambung dari Pak RT nih. Ini kan permasalahan utama kita sekarang handphone itu. Handphone. Ya betul nggak? Handphone ini kan jadi seolah-olah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nih kita sebelahan, main handphone. Kalau kita kebetulan emang doyan ngobrol nih, Tat. Tapi kalau yang lain kan begini terus nih, Tat. Padahal yang jauh itu juga, kalau dia dekat, dicuekin. Betul, main dicari yang jauh lagi. Jadi gimana hukumnya, Tat? Makanya ini pertemuan jarang-jarang, belum tentu sebulan sekali. Sementara yang ini jauh kan nanti bisa dibuka. Ya matikan dulu handphone. Ya ngobrol lah kita bersama. Pertemuan kita ini agendanya apa? Kangen-kangenan. Ya kangen-kangenan, ngobrol. Kalau perlu sebelum pertemuan itu ambil dulu keranjang untuk ngambil handphone. Kumpulin handphone itu. Kumpulin. Karena ada orang yang memang ketergantungan. Kalau enggak ini mau buka, entah apa yang dibuka pun nggak jelas. Buka ini. Udah, habis itu kita ngobrol, betul-betul ngobrol, kita manfaatkan betul-betul quality time. Tapi Pak Ustadz, ini kan Bang Ale kan ngerawat ODGJ sampai apa? Percantik, memperganteng ya? Iya, makeover. Kira-kira pahala yang didapat sama Bang Ale itu apa sih, Pak Ustadz? A'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, yang baik. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ada balasan yang sudah disiapkan Allah untuk Bang Ali. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Insya Allah kita doakan beliau istiqomah, masuk ke dalam surga jannah. Saat ini masih kaitannya soal media sosial. Kan banyak orang juga yang menjadikan media sosial itu ajang silaturahmi. Tapi justru di media sosial ini kita seringkali flexing, Tat. Kan yang diposting itu pasti yang baik-baik saja, prestasi, karir, keharmonisan hubungan rumah tangga dan seterusnya. Nah ini gimana untuk menghindari supaya silaturahmi kita di media sosial ini tetap berjalan dengan baik, tapi tanpa ada sifat ria, sombong, takabur yang juga terbersit di hati kita gitu. Yang mau diposting ini apa, untuk apa, targetnya apa? Apa sebetulnya yang mau diambil dari posting ini? Ya kita tanya sendiri, saya mau posting ini untuk apa? Berarti Ustadz, keutamaan silaturahmi selain tadi dapat manfaat langsung di dunia, rezeki dan usia, di akhirat tadi termasuk dapat balasannya besar, Ustadz. Jadi supaya tidak hanya orientasinya dunia dengan niat silaturahmi itu, Ustadz. Man la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadisnya kualitas tertinggi, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kenapa? Karena ketika dia memutuskan silaturahim, dia sedang memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup kita putus hubungan dengan Allah. Sedang Ali aja nggak sanggup putus hubungan dengan handphone. Kita nggak sanggup putus hubungan dengan media sosial. Ini putus hubungan dengan Allah. Kenapa kita ini bisa nyaman? Ya karena listrik hidup. Sanggup kita putus hubungan dengan listrik, mati lampu. Ini putus hubungan dengan Allah gara-gara apa? Memutuskan tali silaturahim. Sampai seberat itu, Ustaz? Sampai seberat itu. Maka yang masih bisa kita sambung. Nunggu momen Pak Ustadz. Momen apa? Momen Idul Fitri. Emang yakin malaikat maut juga nunggu 1 Syawal? Kalau dia datang sebelum imsak ini? Nah, ketika kita sudah berusaha untuk menyambung tadi ke saudara kita yang misalnya kita punya permasalahan begitu ya, tapi tidak berbalas, Tat. Kalau saya silaturahim, kalau dia nggak balas WA saya, kalau dia nggak buka pintu, kalau dia siapkan anjing herder, kalau dia ngejek saya, kalau dia lempar saya pakai centong, kenapa kita lebih sibuk memikirkan dia daripada memikirkan usaha kita? Pikirkan aja usaha kita. Aku say hello,
aku datang, masalah respon dia baik, alhamdulillah. Respon dia nggak baik, aku sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kalau mikirkan itu nggak akan jadi. Siapa yang bisikin itu? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Assalamualaikum kakak, selamat buka puasa, selamat sahur. Nggak dibalas, datang. Assalamualaikum, apa yang bisa kita bawa? Selamat. Kau jangan lagi datang kemari. Udah selesai. Berarti kita sudah selamat dari memusuhi saudara kita. Ustaz, ini terakhir mau tanya, setiap Ale bersihkan ODGJ pasti ada aja orang-orang di jalanan itu yang suka mengganggu. Maksudnya, alah, sok suci kau gitu-gitu. Orang-orang ya nyinyirin. Hanya untuk konten misalnya gitu ya? Iya, hanya untuk konten aja kau itu. Mengambil keuntungan gini-gini segala macam. Kadang ada rasa sakit juga kan dengar kayak gitu, pengen ngebalas tapi Allah ya udahlah, diam aja lah leh. Itu gimana dengan orang-orang seperti itu, Ustaz? Nabi Muhammad SAW orang paling baik kan? Iya. Iya benar. Paling baik kan? Paling baik. Apa kata orang tentang dia? Sahir, tukang sihir. Kazab, pembohong. Majnun, orang gila. Rojulun mashhur, orang kena santet. Asatirul awalin, tukang dongeng. Nabi Muhammad aja digitukan. Allah, apa kata mereka tentang Allah? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah punya anak namanya Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sedang Allah dan Nabi Muhammad aja nggak lepas tajamnya lisan manusia. Man yazunnu annahu salima min alsinatin nas fa huwa majnun. Siapa yang menyangka dirinya selamat dari lidah orang, berarti dia ODGJ. Baik Ustaz, ini kita 10 menit lagi udah masuk waktu imsak. Kayaknya donatnya dianggurin, semuanya udah dingin nih. Ini kan bukan pajangan tadi katanya kan. Kayaknya kita nikmatin dulu. Nikmatin. Tapi sebelumnya kita selfie dulu boleh kan? Oh iya, tentu. Bang Ale, boleh Bang Ale. Siap. Selfie kita. Kita Sini, selfie Pak RT, dulu, sini, Pak nikmatin RT. ini, sebelum menjelang imsak. Dekat sini Pak RT. Aduh, izin. Bang Ale boleh Sini Pak Bang Ali, sini Pak Ali. Wah, saya diapit Gen Z. Mantap. Gaya dikit. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ustaz. Ilmunya, waktunya. Kayaknya harus makan dulu. Harus makan dulu kan? Oh, silakan. Silakan, Ustaz. Sebelum imsak, silakan. Bismillah, Silakan, bismillah, bismillah. Ini donat ya. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh